Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di dapur Aini. Di sini saya siapkan 300 gram daging giling, daging sapi yang sudah digiling, dan 2 buah bawang bombay dan 10 siung bawang putih. Kemudian ini akan saya campur jadi satu. Bawang dan daging sapinya ya teman-teman dihaluskan menggunakan chopper atau menggunakan blender boleh ya teman-teman. Disesuaikan dengan selera masing-masing. Caranya sangat mudah dan simpel banget. Di sini saya membuat dimsum daging sapi ya teman-teman. Kemudian ini dia teman-teman hasilnya, daging sapi sama bawang-bawangan yang sudah digiling ya teman-teman. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian saya tambahkan bumbu. Saya tambahkan sejumput garam, sejumput lada bubuk, kemudian saya tambahkan setengah sendok teh kaldu bubuk dan 1 butir putih telur, putihnya aja ya teman-teman. Kemudian ini saya aduk-aduk semua sampai bumbunya tercampur merata dan bumbunya meresap ya teman-teman. Ini bahan untuk isian dimsumnya ya teman-teman. Diaduk-aduk sampai rata. Kemudian ini akan saya sisihkan. Ini saya tadi menggunakan blender ya teman-teman. Boleh di blender, boleh di chopper ya teman-teman. Disesuaikan dengan selera teman-teman. Dan kemudian ini saya siapkan di baskom lain 250 gram tepung terigu, protein rendah, dan kemudian saya tambahkan sejumput garam. Kemudian saya tambahkan 2 sendok makan minyak sayur. Kemudian saya aduk-aduk sampai tercampur merata. Kemudian saya masukkan air hangat, suam-suam kuku, jangan terlalu panas ya teman-teman. Secukupnya saja, tapi di sini saya menggunakan 125 ml air ya teman-teman, dimasukinya secara bertahap. Kemudian saya uleni menggunakan tangan. Dan ini tangan saya sudah saya cuci bersih ya teman-teman. Kemudian saya remas-remas dan diuleni sampai terbentuk menjadi adonan yang benar-benar lembut ya teman-teman. Caranya sangat mudah dan simpel banget. Dan ini dia teman-teman adonannya seperti ini, dan terus diuleni di atas meja kerja saya ya teman-teman. Nah seperti ini, tekan balik gini aja ya teman-teman sampai benar-benar adonannya lembut dan tidak lengket di tangan. Nih teman-teman, mohon maaf ya teman-teman karena tempat saya sempit, jadi penempatan kameranya disesuaikan supaya kelihatan ya teman-teman. Dan hasilnya seperti ini, dan ini adonannya sudah kalis. Kemudian saya letakkan di atas baskom, ditunggu sebentar, dan setelah ditunggu beberapa menit, kurang lebih 10 atau sampai 15 menit ya teman-teman, diistirahatkannya. Kemudian di sini di papan meja kerja saya taburi dengan sedikit tepung terigu. Dan ini saya bentuk bulat-bulat seperti ini ya teman-teman supaya cepat. Jika teman-teman ingin semua adonan dipipihkan terus dicetak boleh ya teman-teman. Tapi menurut saya seperti ini lebih cepat teman-teman. Tidak kerja 2 kali. Nah seperti ini diambil sebesar kelereng kemudian dipipihkan sampai setipis-tipisnya ya teman-teman. Tapi jangan sampai sobek ya teman-teman. Pembuatan
kulit dimsum ini memerlukan taburan tepung terigu yang banyak ya teman-teman, supaya tidak lengket satu sama lain. Nah, saya membuatnya seperti ini ya teman-teman, satu persatu. Sambil ditutulin ke tepung terigunya supaya tidak lengket ya teman-teman. Caranya sangat mudah dan simpel banget. Jika teman-teman punya alat penggiling boleh ya teman-teman, supaya prosesnya lebih cepat. Dilakukan sampai semua selesai ya teman-teman, terlebih dahulu seperti ini, supaya nanti cara membuatnya cepat. Jadi benar-benar butuh kesabaran ya teman-teman. Pembuatan kulit dimsum itu butuh waktu yang harus benar-benar sabar. Nah, hasilnya seperti ini nih teman-teman. Kemudian saya ambil isiannya yang sudah saya buat tadi. Saya ambil 1 lembar adonan dimsumnya dan saya isi secukupnya. Kemudian caranya seperti ini nih teman-teman, dimasukkan terus dicubit dari kedua sisi ya teman-teman. Nah, seperti ini sambil berjalan dicubit dari kedua sisi. Nah, seperti ini hasilnya cantik banget teman-teman. Tidak kalah dengan yang di luaran sana. Saya ulangi lagi ya teman-teman nih. Ambil sedikit, ditutup supaya tidak keluar. Dan dicubit sambil berjalan di kedua sisi. Nah, seperti ini teman-teman tuh. Iya teman-teman, mantap. Nah, seperti ini teman-teman. Caranya sangat mudah dan simpel banget. Satu lagi. Caranya sangat mudah teman-teman. Nih, diambil terus dicubit sambil berjalan di kedua sisi. Nah, seperti ini teman-teman, hasilnya cantik banget teman-teman nih. Tuh, teman-teman. Dan ini dia teman-teman hasilnya. Saya letakkan di atas loyang yang sudah saya alasi dengan baking paper supaya tidak lengket. Ini saya simpan di dalam kulkas terlebih dahulu ya teman-teman. Kemudian saya membentuk dengan model yang lain ya teman-teman. Saya ambil adonannya dan saya isi, kemudian ini saya cubit-cubit di sebelah sisi aja ya teman-teman. Sambil berjalan dicubit di sebelah sisi aja. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Tuh, ini seperti yang di luaran sana banyak modelnya yang seperti ini ya teman-teman. Saya coba lagi. Saya tutup dulu. Kemudian saya cubit-cubit sambil berjalan di sebelah sisi aja. Kalau yang tadi di kedua sisi, tapi yang ini sebelah sisi aja ya teman-teman. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman, cantik banget. Dan dilakukan sampai semua bahan selesai. Caranya sangat mudah dan simpel banget, kita bisa membuat dimsum sendiri di rumah. Ini bisa kita simpan di dalam freezer ya teman-teman. Jadi kalau kita mau masak sewaktu-waktu bisa dikeluarin sebelumnya. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman, cantik banget tuh teman-teman. Dan dilakukan sampai semua selesai. Dan ini dia teman-teman hasilnya, ini yang dicubit sebelah ya teman-teman. Kalau yang tadi di kedua sisi, kalau ini yang sebelah sisi aja. Ini saya simpan di dalam freezer ya teman-teman. Kemudian ini akan saya coba menggorengnya. Di sini saya siapkan teflon, kemudian saya tuang minyak sayur secukupnya. Dimsum ini bisa dimasak dengan berkuah ya teman-teman, atau dipanggang atau dibakar boleh, disesuaikan dengan selera masing-masing. Dan setelah minyaknya panas, kemudian saya masukkan dimsumnya satu persatu. Dengan api sedang aja ya teman-teman supaya tidak gosong. Pelan-pelan.
Jadi ini bisa disimpan dalam freezer ya teman-teman, bisa bertahan sampai 1 bulan. Untuk yang baru bergabung dan baru menemukan channel ini, jangan lupa dukung channel kami dengan cara subscribe, komen, like, dan share, serta nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Kemudian saya tutup supaya dimsumnya cepat matang ya teman-teman, dan dagingnya matang sampai ke dalam. Tuh teman-teman, di bawahnya sudah kuning. Sambil dibalik-balik, hasilnya juga dapat banyak teman-teman. Digoreng sampai kering, tapi jangan sampai gosong ya teman-teman, hanya untuk memastikan daging yang di dalam dan kulit dimsumnya matang ya teman-teman. Caranya sangat mudah dan simpel banget. Kemudian saya masukkan air secukupnya ya teman-teman, kurang lebih 50 ml. Kemudian ini akan saya tutup dan dimasak selama 5 menit sampai 7 menit ya teman-teman. Kira-kira dagingnya matang ya teman-teman, dengan api sedang cenderung kecil supaya tidak gosong dan matangnya sampai ke dalam ya teman-teman. Dan setelah 7 menit kemudian saya angkat tutupnya dan saya matikan api kompor. Ini dia teman-teman, sudah matang. Saya tata di atas piring saji. Nah, dimsumnya sudah matang teman-teman. Ini cara menghidangkannya, boleh dicocolin dengan saus pedas manis atau boleh dengan kecap asin atau sambal pedas boleh ya teman-teman. Disesuaikan dengan selera masing-masing. Atau boleh dimasak dengan mie yang berkuah boleh ya teman-teman. Disesuaikan dengan selera masing-masing. Nah, dimsumnya sudah jadi dan sudah matang teman-teman. Dan ini saya siapkan saus pedas manis ya teman-teman, dan ini saya akan mencoba mencicipinya. Nih teman-teman, lembut banget. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap teman-teman. Nih lihat teman-teman, matang sampai ke dalam. Dagingnya juicy banget teman-teman. Rasanya pas, asinnya juga pas. Recommended banget teman-teman, wajib coba ya teman-teman. Buat hidangan untuk keluarga di rumah. Ini dimsumnya boleh dimasak dengan mie atau berkuah boleh ya teman-teman, disesuaikan dengan selera masing-masing. Nah ini dia teman-teman resep saya hari ini. Terima kasih yang sudah hadir dan yang sudah menonton. Selamat mencoba, semoga bermanfaat, semoga menjadi inspirasi ibu-ibu di rumah. Salam sehat selalu, salam sejahtera. Jika berkenan, tonton video-video saya yang lainnya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.